Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mata kuliah arsitektur komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Widarma, SSI MKOM, yang membahas materi tentang CPU atau Central Processing Unit. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Hanifah Mardiah. Baik, perkenalkan nama saya Stephen kelas saya. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adwiyah. Nama saya Jauhara, NIM 52311151014. Perkenalkan, nama saya Ricardo Manurung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, materi pertama yaitu apa sih itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari sebuah komputer. CPU ini merupakan chip mikro yang melakukan sebagian besar pemrosesan data dan menjalankan instruksi dari program-program yang telah dijalankan oleh pengguna. Nah, apa sih fungsi utama dari CPU ini? Fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama itu pemrosesan instruksi. Nah, CPU mengambil instruksi dari program dan menjalankannya satu persatu. Yang kedua, itu ada pemrosesan data, mana dia melibatkan operasi matematika dan logika pada data seperti penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Lanjut, materi yang selanjutnya itu ada komponen utama yang ada pada CPU. CPU memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan logika sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang kedua itu ada CU atau Control Unit. Nah, control unit ini berfungsi untuk mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU. Yang ketiga, itu ada register. Mana register ini sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi, juga membantu CPU dalam melaksanakan instruksi. Bagaimana sih cara kerja CPU? Dan CPU sendiri memiliki tahap-tahapan dalam cara kerjanya, antara lain sebagai berikut. Saat data atau instruksi dimasukkan ke dalam processing DV cache, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun, apabila berbentuk data ditampung di working storage. Yang kedua, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Yang ketiga, data diambil oleh control unit di working storage untuk ditampung di general purpose register. Jika berdasarkan instruksi, pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan, hasilnya ditampung di akumulator. Dan yang kelima, apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali di working storage. Yang keenam, jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output DV cache. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja spesifikasi CPU. Spesifikasi CPU terbagi menjadi 4, yaitu clock speed, size memori, instruksi, dan set instruksi multi-core processor. Di sini saya akan menjelaskan clock speed. Kecepatan clock dinyatakan dalam Hertz atau Hz
menunjukkan seberapa cepat CPU dapat mengeksekusi instruksi. Kecepatan ini dapat mempengaruhi kinerja CPU. Yang kedua, sase memori. Sase memori dibagi L3, yaitu L1, L2, L3 sase. Memori kecil dan cepat yang menyimpan data yang sering digunakan untuk meningkatkan akses ke data CPU. Instruksi dan set instruksi. Rich vs Cheat. Rich memiliki sedikit instruksi yang sederhana, sementara Cheat memiliki set instruksi yang lebih kompleks. Yang terakhir adalah multi-core processor, dual core, quad core, dan lain-lain. Beberapa inti CPU dalam satu chip untuk meningkatkan kinerja multitasking. Overclocking adalah peningkatan kecepatan clock secara manual dapat meningkatkan kinerja CPU, tetapi dapat meningkatkan panas dan konsumsi daya. Selanjutnya, Thermal Design Power atau TDP adalah konsep panas yang dihasilkan oleh CPU. Penting untuk desain pendinginan sistem agar CPU tetap dalam batas suhu yang aman. Selanjutnya, instruksi SIMD dan AMD. SIMD dan AMD adalah SIMD memproses beberapa elemen data dengan satu instruksi, sedangkan AMD melibatkan beberapa prosesor independen. Selanjutnya, teknologi hyper-threading menggunakan inti prosesor secara lebih efisien, meningkatkan kinerja dengan memungkinkan inti untuk mengeksekusi beberapa utas secara bersamaan. Oke, baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi yaitu mengenai spesifikasi dalam CPU. Yang berikutnya yaitu integrasi GPU dalam CPU. Acceleration Processing atau GAP atau APU itu menggabungkan CPU dan GPU dalam satu chip untuk meningkatkan kinerja grafis dalam suatu CPU. Spesifikasi selanjutnya yaitu perbandingan jenis CPU. Nah, Intel versus AMD, dua produsen utama dengan produk-produk yang bersaing dalam pasar dalam meningkatkan kinerja dalam sebuah CPU. Nah, spesifikasi CPU berikutnya yaitu tren dan pengembangan terkini. Quantum of computing, neuropeak computing, dan lain-lain, yaitu pengembangan masa depan dalam teknologi pemrosesan yang memiliki potensi untuk mengubah paradigma komputasi dalam sebuah CPU. Semua elemen ini bekerja bersama-sama dalam menciptakan fungsionalitas dalam kinerja dari sebuah CPU, yang merupakan komponen inti dari sistem komputer modern.